Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang ingin menjadi yang terbaik. Semuanya ingin menjadi yang terbaik. Akan tetapi terbaik menurut siapa? Menurut kita? Menurut orang lain? Atau menurut siapa? Menjadi yang terbaik dalam pandangan manusia, ataukah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus dipastikan dulu. Ingin menjadi yang terbaik menurut siapa? Tiang ingkang paling sae menurut sinten? Menurut tiang sanes, menurut umume wong, apa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau menjadi yang terbaik disebut wong sing paling apik, paling sae, menurut menungsa, menurut tiang sanes, niku gampil, gampang lah, gampang. Oh, jangankan lopo tiang sae, orang jahat saja bisa jadi baik menurut manusia. Tinggal bayar orang, dikasih duit, pun bagi-bagi duit, aja lali ya, ngomong nyong sing paling apik neng desa kene, siap, saya kasih kamu 50.000, 100.000. Orang sudah, wah yang paling baik di sini si A, sing paling apik neng kene si B. Mudah sekali. Tapi apa manfaatnya untuk disebut menjadi yang terbaik menurut orang, menurut manusia? Manfaatnya siapa? Tidak bermanfaat. Bahkan menawi dipikir-pikir itu sama saja menghina diri sendiri. Jelas jahat kok memaksa orang lain menilainya baik. Itu sama saja menghina diri sendiri kalau sadar. Tapi kata tiang ya boten sadar. Yang dikejar, yang dicari status menurut orang, menurut menungsa. Itu yang dikejar, yang dicari, ingkang pun padosi status di hadapan orang lain.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten namung sepisan, boten namung ping kalih napa ping 3. Ngendika babagan khairun nas. Sebaik-baik orang itu siapa? Itu bukan sekali 2 kali. Oke. Tapi sering sekali membahas orang yang terbaik itu siapa? Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan siapa orang yang terbaik itu, Nabi Muhammad menjelaskan yang terbaik menurut siapa. Ingkang dipun ajaraken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika dados hamba ingkang paling sae di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bermanfaat. Wonten manfaatipun dunia lan akhirat. Yang paling terbaik di sisi Allah itu siapa? Ya kita harus berlomba-lomba. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kalau di dunia menjadi yang terbaik akan mendapatkan status, hadiah, piagam, sertifikat, bonus, dipuji-puji, disanjung, dihormati. Tapi ya sementara namung sekedap mawon, boten bertahan, boten langgeng. Ya cuma sebentar itu, selesai. Tetapi yang kita cari, ingkang kita padosi adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaatnya dunia dan akhirat. Nah, caranya sih kepripun? Caranya bagaimana? Untuk menjadi yang terbaik, kathah caranipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten setunggalipun riwayat saking Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dipun sahihaken Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, saapik-apike wong nggih menika anfa'uhum linnas, sing paling akeh manfaat tumrap wong liya. Jadi objektif, persaingannya sehat. Kenapa? Ada bukti. Buktinya ada. Pembuktiannya, ya apa yang sudah kamu berikan untuk orang lain? Manfaat apa yang sudah kamu beri untuk orang lain? Kalau cuma mengaku-ngaku, nyong sing paling apik nang kene. Saya adalah orang yang terbaik dalam keluarga. Saya adalah orang yang terbaik dalam desa, di desa. Saya itu orang terbaik dalam seumuran saya. Kalau cuma untuk mengatakan seperti itu enggak? Siapa saja nggih bisa, saged mawon. Mengaku-ngaku niku nggih sinten kemawon saged mengaku-ngaku. Tetapi melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa mengaku saja belumlah cukup, dereng cekap. Mengaku dadi wong apik, tiyang ingkang sae niku dereng cekap namung mengaku. Sehat, Mbah? Tapi perlu pembuktian. Pembuktiannya apa? Anfa'uhum linnas, sing paling akeh manfaate tumrap wong liya. Apa yang sudah bisa kita berikan buat orang lain? Merasa menjadi yang terbaik tapi masih egois. Yang dipikir namung awake dhewek. Sing dipikir cuma diri sendiri.
Keliru. Kalau ingin menjadi orang yang terbaik, pikirkan orang lain juga. Jangan memikirkan diri sendiri. Tapi sebelum memikirkan orang lain, kan dirinya juga harus baik sebelumnya. Jangan cuma mikir orang, dirinya sendiri dilupakan. Mikir orang, keluarganya dewek malah berantakan. Ada sampai kayak gue. Kan itu. Kalau ingin menjadi yang terbaik, tata diri sendiri, tata keluarganya, kemudian berpikir tentang orang lain. Itu kalau ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing paling kathah manfaate tumrap tiyang sanes terhadap kaum muslimin, terhadap tetangga-tetangga, karib kerabat dan keluarga. Yang paling banyak memberi manfaat, dia yang terbaik. Dan itu objektif. Objektif itu ya semua orang mengakui. Oh iya, memang dia yang terbaik. Karena dia begini, dia demikian, dia seperti ini. Kalau terbaiknya luntur, ya terbaiknya berarti statusnya tadi cuma sementara. Memang perjuangan berat untuk mempertahankan status terbaik. Lawang di dunia saja ada status juara bertahan. Nggih napa mboten? Di dunia menjadi juara bukan hanya sekali, saklawase juara. Enggak mungkin. Tahun ini ada juaranya, tahun depan ada juaranya. Tahun depannya lagi ada juara. Kalau hanya berleha-leha, namung santai mawon, kan itu mboten siap bersaing malih. Nggih, tahun menika juara setunggal, tahun ngajeng dikalahkan jadi juara 10. Jadi yang paling susah menika nggih mboten namung menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1. Yang lebih susah itu mempertahankan gelar, mempertahankan juara. Itu urusan dunia. Menapa malih urusan akhirat. Karena memang manusia nggih molak-malik. Hari ini baik, ngesuk urung tentu apik. Nggih. Memang manusia itu molak-malik. Hari ini semangatnya Masya Allah tinggi luar biasa. Tapi besok pagi alah mboten sah ngentosi ngenjang. Dalune mawon pun malik. Nauzubillah. Tapi itu untuk menjadi yang terbaik, ya mempertahankan. Tidak hanya sekali, bukan namung setunggal kesempatan, tapi terus menerus berjuang menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sekarang masing-masing kita monggo sami nang letaken dumateng diri sendiri. Ampun tanglet karo wong liya. Bertanyalah pada diri sendiri. Pertanyaannya apa? Manfaat yang sudah kamu berikan untuk orang lain itu apa? Bagaimana? Manfaat yang sudah kamu berikan untuk orang lain itu apa? Jangan berpikir diri sendiri saja. Apa yang sudah kamu berikan untuk orang lain? Di dalam hadis yang lain sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas man at'amat ta'am. Niki contoh pertama. Bentuk memberi manfaat dumateng tiyang sanes niku menapa? Nabi Muhammad SAW ngendika, khairun nas man at'amat ta'am. Sebaik-baik orang itu yang mau berbagi makanan kepada yang lain. Berbagi makanan. Nyaosi tiyang sanes, panjenengan maringi tetanggi, maringi keluargi, memaringi fakir miskin dalam bentuk arupi makanan.
daharan, unjukan, itu bisa dikatakan telah memberi manfaat untuk orang lain. Apalagi ketika memberi makanan dalam situasi sulit, susah, harga sembako mundak, stok sembako menipis, napa malih panjenengan nembe napa bangkrut lah, artane kirange kathah jan susah, tetapi tetap memberi untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au it'amun fi yaumin dzi masghaba." Tetap memberi makan, padahal hari-hari itu hari-hari yang susah. Hari-hari yang susah. Itu pahalanya luar biasa. Fala qatahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Surat Al-Balad nggih. Tetap memberi makan. Memberi makan itu kalau sisa guys napa nggih sedaya tiyang nggih saged berbagi makanan pas sisa banyak kathah niku nggih sinten kemawon saged. Tapi cobi panjenengan bayangkan makanan terbatas namung sekedik, tapi tetap berusaha memberi untuk orang lain. Luar biasa pahalanya itu. Masya Allah. Khairun nas man at'ama ta'am. Sebaik-baik orang itu yang mau berbagi makanan. Ini salah satu cara, langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberi manfaat bagi orang lain. Memberi manfaat untuk makhluk secara umum. Contoh yang lain apa? Menanam, nggih Pak Yusuf nggih. Menanam, berkebun, bertani, itu termasuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Termasuk juga khairun nas man at'ama ta'am, memberi makanan. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang bertanam, ya kan, menanam apa saja. Kalau Pak Yusuf nanam blimbing ya. Kita udah pernah dapat penyuluhan dari Pak Yusuf. Tuh kurang sowan ke sananya melihat langsung ke lapangan. Penyuluhan malah di lapangan. Lapangan mana? Lapangan yang kita main bola itu lapangan apa Pak Yusuf namanya? Karang Dhuwur ya. Iya gitu lebih. Lapangan apa itu? Penegar. Di lapangan Penegar malah. Bertanam itu luar biasa pahalanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa? Isinya cuma pahala, sedekah. Dimakan Nabi Muhammad ngendika akalahu tairun, dimakan burung. Au insanun, dimakan orang. Ya. Atau dimakan binatang lainnya. Apa yang dimakan itu statusnya sedekah. Kalau tidak mengeluh jelas. Ya kalau mengeluh sih ya wis rampung urusane, rugi ping pindho. Wis ilang dimakan, enggak dapat pahala lagi. Rugi dua kali. Jadi ada teman itu pengen nanam kelengkeng, Pak Yusuf. Rencang mawon. Wah, aku arep nandur kelengkeng. Pira? Ini hampir 1/2 hektar mau saya tanam kelengkeng semua. Rencangnya yang satu bilang, nanti kalau dimakan codot gimana? Itu jawabannya itu yang telak luar biasa. Jadi ini cocoknya apa nih daerah sini? Ini nanam ini. Wah udah, pun kelengkeng mawon. Oke, kelengkeng. Udah persiapan lahan udah dibersihin. Kemudian rumput-rumput kering dicabutin, dikumpulin, dibakar. Yang pohon-pohon yang tinggal segini itu karena banyak sekali ada yang dipotong akhirnya. Karena untuk
sistem penanaman kelengkeng itu. Lah ada satu orang bilang, wah kalau buahnya nanti dimakan codot gimana? Jawabannya sedekah, ya serampung urusannya. Yang tadi bilang kalau dimakan codot gimana, langsung oh ya wes angkat tangan yo, angkat tangan. Kalau itu sudah tekadmu nanam kelengkeng, kalau misalkan nanti dimakan codot kamu tidak akan mengeluh, ya kan, niatmu untuk sedekah saya dukung 100%. Tapi ya itu perlu iman seperti itu. Harus ada ilmu yang matang. Kalau tidak ya cuma mengeluh. Asalkan orang yang bernanam itu ikhlas, niatnya ibadah. Tidak akan mungkin dipersulit oleh Allah Subhanahu. Itu enggak akan mungkin. Asalkan niatnya apa? Ibadah. Tapi karena niatnya sudah salah, ya akhirnya rugi. Salah satu niat yang salah itu apa? Salah niat itu apa? Salah satu niatnya salah. Ketika bersumpah an la yadkhulannaha 'alaihal yauma miskin. Orang miskin enggak boleh ikut panen. Pelit, medit, kikir, bakhil. Tidak ingin orang lain menikmati hasil kebun secara gratis. Enggak boleh, enak bae. Orang ngrasakna rekasane ora melu kesel lah. Apa maksudnya panen bener-bener ini? Ya itu enggak boleh itu. Itu salah niat sudah. Kalau itu yang dilakukan, udah. Pagi-pagi mau panen lu hangus. Ya, gitu. Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu, ya kan? Tentang ashabul kahfi. Ashabul jannah. Pemilik kebun. Oh bukan. Al-Qalam itu, ya kan? Al-Qalam, ya kan? Ashabul jannah. Bukan ashabul jahim. Ashabul jannah, pemilik kebun. Itu kan ceritanya di negeri Yaman itu. Ceritanya di negeri Yaman, ya kan? Ada orang Yaman punya anak banyak. Si bapak selama hidupnya, Masya Allah, dermawannya luar biasa. Punya kebun. Kebunnya itu subur, panenannya luar biasa. Kenapa? Karena selalu dibagi untuk orang-orang miskin. Tiap kali panen dibagi ke orang miskin. Bapaknya meninggal. Diwariskan ke anak-anaknya. Anak-anaknya rapat besar, rapat akbar. Kayak beriwe kayak. Dikelola bareng-bareng. Tapi pembagiannya aja pada karo ramane. Jangan sama dengan bapak dulu. Kenapa? Bapak dulu dibagi-bagi. Kita nggak bisa. Untuk kita sendiri, untuk kita semua. Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menceritakan seperti itu. Sudah. Nanam pas mau panen, itu tadi niatnya. Tidak boleh ada orang miskin tahu. Umpet-umpetan ya Pak Yusuf ya. Umpet-umpetan udah siap panen, berangkatnya ketika masih gelap lagi. Masih gelap, belum siang. Matahari belum kelihatan udah berangkat, umpet-umpetan. Kan gitu. Sampai di lokasi, loh, kita ini salah jalan ini. Bingung ini, salah jalan. Loh enggak. Kok hangus kayak gini? Ada yang mengatakan, ulama menafsirkan ada dua. Penafsiran yang pertama, kebun-kebun itu, kalau dalam riwayat itu disebutkan kebun jeruk. Kebunnya kebun jeruk. Jeruk termasuk komoditi buah yang mahal di zaman itu. Ada yang mengatakan hangus, dibakar betul. Tapi ada yang mengatakan kering. Dalam satu malam kering, daunnya menghitam, batangnya kering, bukan karena terlihat seperti baru dilalap api. Jadi ada dua penafsiran nggih. Ya sami mawon sih. Sama-sama habis. Sama-sama habis. Tapi kemudian di dalam surat itu, dalam ayat-ayat tersebut diterangkan akhirnya mereka bertaubat. Akhirnya mereka bertaubat. Nah itu niatan yang salah. Ya. Pun kesempatan menjadi yang terbaik dengan cara memberi manfaat untuk orang lain, dengan cara berbagi makanan untuk orang lain,
dalam hal ini buah. Kok kemudian malah sebaliknya jadi orang yang paling rugi. Kita sedang punya makanan, kita sedang makan, entah roti, buah, ada orang datang duduk di samping kita, kok malah kita yang sungkan, malah kita yang gak enak, malah kita yang merasa terganggu. Jangan. Itu Allah beri kesempatan kita untuk menjadi yang terbaik. Ada orang datang yang ditawari, Pak, monggo Pak. Oh mboten, oh nggih pun. Oh jangan. Ya, kita tetap berusaha agak sedikit maksa, bukan nawarkan jeruk, Pak, jeruk Pak. Oh mboten. Oh nggih pun. Ya jangan. Kan itu malah seneng, alhamdulillah ditolak. Berarti kenanya orang berkurang. Keliru seperti itu. Tapi Pak, jeruk Pak. Oh mboten. Monggo lho es tuh manis. Oh mboten. Niki kathah niki. Monggo. Mboten. Es tuh monggo. Dibukain, monggo. Dikasihkan. Sama-sama makan. Itu bukan Pak, monggo Pak. Ah mboten lah. Nggih pun, matur nuwun. Iya. Itu. Ya, ini ada pertanyaan bagus ini. Ada seorang pedagang, ini ceritanya pedagang. Tadi kan perkebun. Contohnya Pak Yusuf, sekarang pedagang. Oh sama. Ya. Gak boleh. Gak boleh. Us. Oh kalau dagang. Ya, jadi masalah bahasanya caranya menimbun barang lah, ya kan? Menimbun barang. Jadi perlu dirinci, Pak Ahmad, Pak Rahmat, perlu dirinci. Kalau dia melakukan itu membuat orang lain susah, tak boleh. Iya, kenapa? Stoknya terbatas, diperlukan banyak orang. Kok dia simpan, dia sembunyikan? Tujuannya untuk biar untung setinggi-tingginya ketika orang perlu, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia menimbun, sementara stoknya masih banyak, dia simpan, nggak ada masalah. Jangan merugikan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man syaqqallahu alaihi." Hadis Abu Surmah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad ngendika, barang siapa mempersulit orang, Allah akan mempersulit dirinya. Hati-hati. Hati-hati. Ketika orang itu sedang perlu bensin, langka BBM, susah sekali. Kita punya banyak stok, simpan. Padahal orang lain perlu untuk berkegiatan, untuk kerja, perlu bahan bakar, disimpan. Ternyata tujuannya apa? Menyulitkan orang lain. Allah akan mempersulit dirinya. Jangan. Bukan kemudian juga membantu orang yang itu ternyata juga akan merugikan sendiri, ya jangan. Maksudnya kita punya stok 100 liter, ada orang datang tak borong 100 liter. Ini sudah tanda-tandanya nggak baik ini. Enggak, kalau 100 liter nggak boleh. Pokoknya satu orang maksimal 2 liter. Dibagi-bagilah karo wong liya. Nah, itu luar biasa. Tapi saya siap dengan harga yang lebih tinggi. Enggak. Nyon sewu, kula mboten butuh duit. Kalau butuh duit sih saya nggak akan jual sama jenengan. Masih ada yang siap membeli dengan harga yang lebih tinggi dari jenengan. 1 liter 7.000, saya siap 10.000. Ada yang siap 15.000. Tapi tujuan saya bukan itu. Memberi manfaat buat orang lain. Maksimal 2 liter. 2 liter bisa membantu berapa orang? 50. Saya lipatkan 3 kali, Pak. Enggak, insya Allah. Kalau jenengan tetap ingin beli 2 liter, menawi boten kersa nggih, pun monggo mundur mawon. Pak, kenapa? Tujuannya sudah salah. Mempersulit dan merugikan orang lain.
Nabi Muhammad bersabda tadi, "Wa man syaqallahu alaihi." Barang siapa mempersulit orang lain, Allah akan mempersulit hidupnya. Sebaliknya, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba yang mau membantu saudaranya. Ini luar biasa. Ya termasuk barang timbunan tadi, Pak Rahmat. Ya sewajarnya lah, misalkan toko bangunan. Ora ya. Bahan pokok sembako. Ya contohnya beras. Tapi beras termasuk langka, sering langka juga ya Pak Jakir ya. Pripun? Ya. Oh, gitu. OP ya, operasi pasar. Itu tiap desa, kecamatan, kabupaten. Apa? Itu pemerintah yang melakukannya. Alhamdulillah. Berarti pemerintah kita ya sangat perhatian. Artinya itu dari dulu ya sampai sekarang begitu peraturannya. Tapi yang disasar cuma makanan-makanan yang pokok kan. Pasir ya enggak lah pasir. Ini sudah sesuai pergerakan harga nggih. Tapi ya sembako ya biasanya. Karena itu yang paling dibutuhkan, ya kan? Kebutuhan yang primer pokok. Ribut? Oke. 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 Nggih. Niku pripun? Ya, nah, pripun coba. Iya, Nabi Muhammad bersabda walikul limri'in ma nawa. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akhirnya apa yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau untuk pandangan orang dapat dia. Untuk status di mata manusia ulih, mau ngapik, sae, dermawan, oke, jangan. Bapaknya kalah, simbahnya juga kalah. Simbahnya itu dermawan, tapi masih kalah sama cucunya. Bapaknya dulu luar biasa dermawan, isi kalah karo anaknya. Itu status dapat. Tapi apa yang akan dia peroleh di sisi Allah? Ya likulli imri'in ma nawa. Sesuai dengan niatan masing-masing. Nah, sesuai dengan niatan masing-masing. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja dari kalian yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, kerjakan, lakukan. Manfaat itu apa? Satu, manfaat duniawi. Tadi ngasih makanan, ya kan? Kemudian membantu orang yang sedang kesulitan. Kita punya skill dan kemampuan. Misalkan pinter listrik. Ngerti listrik, ya kan? Instalasi listrik jangan segaweane. Awit cilik lah ngerti listrik. Yang lain takut megang listrik, kayaknya biasa. Nah, gitu. Kenapa? Ada kandungan listrik bom di dalam tubuhnya. Nah, gitu. Suatu saat tetangganya lampu rumahnya mati, padam. Yang kanan hidup, yang kiri hidup, yang depan hidup, yang belakang hidup. Cuma satu rumah tok itu yang gelap gulita. Ini kesempatan menjadi yang terbaik. Orang malah berpikir sing ala. Berpikir yang jelek itu apa? Pelit banget sih wonge.
beli pulsa apa ya ora bisa. Padahal ternyata belum tentu karena pulsanya enteng. Bisa saja karena memang ada masalah listrik. Datanglah ke rumahnya. Pak, assalamualaikum, salam. Listriknya mati apa ada masalah? Kalau ada masalah saya siap bantu lah. Ora lah Pak, ora lah. Enggak apa-apa saya bantu. Aduh, kepriwe ya? Bayar pirah, Masya Allah orang bayar. Gak bayar. Saya kesini tuh pengen bantu. Lah sampean kan tetangga saya. Yakin Pak orang bayar? Boten. Oh nggih pun. Silahkan diperiksa. Ya. Ya dibelikan rekening. Iya. Orang mampu kan. Kalau dia mampu, nggak mungkin tidak membeli pulsa. Karena listrik itu kebutuhan pokok. Iya kan? Sudahlah, nggak mungkin. Tinggal. Tapi ini contohnya, contoh yang kita berikan itu memang rusak, Pak Rahmat. Instalasi listriknya rusak. Kadang orang kalau memang nggak punya itu ya bingung. Mending dia gelap-gelapan daripada manggil tukang listrik, tapi dia nggak punya uang. Kadang orang yang paling kaya aja kadang-kadang nggak punya uang. Betul nggak Pak Takir? Pernah nggak merasakan walaupun usaha lumayan gede, pas betul-betul nggak punya uang, nggak bawa duit, karena uangnya sedang muter? Pernah? Oh sering malah. Jadi rumahnya mati listriknya, ya saya datang karena apa? Saya tahu listrik ini contoh aja. Panjenengan mengerti ilmunya lah, Pak. Saya bantu. Oh ya matur nuwun bantu. Ternyata cuma apa? Kabel yang pedot atau apa? Ya orang nggak semua orang itu tahu listrik. Dipasang nyala. Alhamdulillah. Satu rumah alhamdulillah. Anak-anaknya bojone alhamdulillah. Insyaallah bisa memberi manfaat. Bisa nonton TV ya. Bisa memberi manfaat untuk orang lain, Masya Allah, alhamdulillah. Itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ada orang naik motor di pinggir jalan sambil dituntun. Kita lihat bannya bocor apa ya? Orang. Bensinnya telas. Ya jangan cuma lewat, Pak. Macet apa? Cuma nanya doang. Ya bukan seperti itu akhlak seorang muslim. Menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi buatan kados menika. Kalau betul-betul ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, melihat seperti itu ya berhentilah sebentar. Bukan cuma Pak, macet Pak, apa bensin enteng ya? Sambil lewat. Masya Allah. Ya mbok ya berhenti. Kan gitu ya, berhenti. Kan itu. Pak saya bantu. Misalkan kita betul-betul nggak punya uang juga. Kita sedang macet lah. Pak mau beli bensin tak antar dulu, ini motornya biar di sini, ya kan? Saya boncengkan itu di depan sana kira-kira 1 kilo ada orang jualan bensin ecer. Gimana? Paksa. Kalau misalkan enggak, udahlah Pak, ini saya juga bawa selang kecil. Saya kasih ambilin sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, saya juga sedikit. Ya kita terus terang aja, kita juga sedang susah, ya kan? Joknya dibuka, penutup tangki bensinnya dibuka, sudah cukup kira-kira nah, matur nuwun. Bukan cuma Pak, kentangan bensin apa? Bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ada mobil macet. Mobil macet kemudian didorong supaya bisa masuk gigi 1, gigi 2. Yang dorong cuma berdua. Yang satu ibu-ibu lagi. Yang satu ibu-ibu, yang satu anaknya, yang satu bapaknya. Kan itu cuma dorong. Kita lewat, sing semangat Pak. Gitu. Iya kan? Aja kalah karo ibune. Masya Allah. Bukan seperti itu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya kita berhenti, ikut mendorong. Karena sebaik-baik orang itu adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, ya kan? Untuk memberi manfaat orang lain. Ada hujan turun, listrik mati, gelap malam hari, ada belarak kelapa kambil tiba menghalangi jalan. Bukan cuma ditelindes saja keresak. Tapi berhentilah, seret, pinggirkan. Karena termasuk
bentuk beriman itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jangan berpikir ya, gowong liya bae lah, nyong pahalane wis akeh. Sombong banget, enggak boleh. Kan bagi-bagi pahala karo wong liya lah. Masa nyong terus? Kaget. Ada, walaupun bercanda, meskipun guyon, ampun, jangan seperti itu. Berhenti, singkirkan. Artinya banyak kesempatan untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Caranya pripun? Memberi manfaat untuk orang lain. Tapi ada tapinya. Manfaat paling besar yang bisa diberikan untuk orang lain itu apa? Manfaat agama. Kalau contoh-contoh tadi itu kan manfaat dunia, ngasih makan, ngasih pekerjaan, bantu rumah yang listriknya bermasalah, menyingkirkan gangguan, ngasih bensin, mendorong mobil, ya kan? Enggak termasuk. Iya, termasuk dunia itu. Nanti orangnya terpercaya apa enggak? Apa yang diniatkan? Benar apa yang diniatkan Pak Yusuf. Kalau ternyata salah dukung ya ikut nanggung dosa malahan. Iya. Berat sekali. Apalagi zaman sekarang, dukung-mendukung tidak ada yang gratis Pak Yusuf. Nggak ada yang gratis, nggak ada yang gratis. Pasti mau jadi ini arep ngei apa? Belum jadi aja udah diminta. Pas giliran gagal kayak balik nama ning. Cerita seperti itu banyak. Gimana Pak Dagir? Ini yang mulai Pak Rahman. Saya nggak ikut-ikutan ini. Amaluhu ya. Iya. Oh enggak ada urusan tua. Tidak ada batasan. Oh masih muda. Tapi sekarang sudah mulai berpikir. Itu dulu Pak Rahmat. Sekarang sudah berpikir Nabi Muhammad ngendika khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang tapi perbuatannya baik. Bukan cuma umurnya panjang saja, tapi semakin nambah umurnya semakin apik amalane. Ya kesempatan Pak Dagir. Tidak semua orang pada usia seperti Pak Dagir punya kesadaran. Ngene mboten? Tambah tua tambah keladi. Tua-tua makin jadi. Kan itu. Oh sudah sering sakit-sakitan, sudah sering opnam di rumah sakit misalkan ya. Tapi yang dipikir masih kegiatan sana kegiatan sini, sholatnya tidak dia perhatikan, sedekahnya orang peduli, ya kan? Oh nggak ada batasan. Ya sudah termasuk tua lah. Udah dalam. Jerone. Pak Yusuf ini termasuk tua juga udah. Akhirnya. Kalau dulu di zaman Nabi dan di zaman sahabat, orang sudah mengatakan tua itu kalau 40 tahun udah masuk 40 tahun udah merasa tua. Iya. 40 tahun. Kenapa? Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Dulu penduduk Madinah, artinya menjadi satu hal yang biasa di kota Madinah loh, pusatnya ilmu, tempat turunnya banyak wahyu. Kalau orang itu udah masuk usia 40 tahun, tafarrahu lil ibadah, sudah mulai fokus ibadah. Ya bedanya para sahabat kalau kita ya itu. Kita 40 tahun ya sedang kenceng-kencengnya. Oh. Apa itu Firaun? Wow, berkeempat itu. Dulu di zaman sahabat 40 tahun itu sudah merasa cukup, sekarang seeking ibadah.
Kalau zaman sekarang umur swidak bae urung mikir ibadah. Orang belum tentu kan gitu. Nanti kalau udah nggak bisa apa-apa baru berpikir ibadah. Zaman dulu usia potensial, sedang kuat-kuatnya, sehat-sehatnya diberikan lillah. Diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita belum bisa seperti itu ya paling orang mirip-mirip sedikit lah. Kan gitu. Aja banget-banget lah. Oh, masih bocah. Ya masih panas-panasnya, Pak. Masih panas-panas, tapi sahabat luar biasa. 40 tahun umur potensial kan menurut kita ya. Potensial untuk berbuat, berkarya. Tetap berbuat, tetap berkarya, tetapi untuk Islam, untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Takir nggih. Jadi memberi manfaat buat orang lain. Itu kan manfaat yang diberikan ada dalam bentuk dunia, ya kan? Kados contoh-contoh kalau wau. Tapi ada manfaat yang lebih baik dari itu, manfaat terbesar, yaitu manfaat dalam bidang ibadah, dalam bidang agama. Seperti apa? Menyebarkan ilmu agama. Itu juga memberi manfaat untuk orang lain. Kan itu. Lihat tetangganya sedang galau, mikir terus, ben sore ngopi, tapi pandangannya kosong kayak gitu. Azan maghrib tetap begitu. Kita pulang masih sama. Meneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya dingin banget. Mangkat sholat isya ya pada baik masih kayak gini. Pulang sholat isya masih sama. Ya akhirnya kita datang. Pak, kopi Pak. Iya. Isiakan apa ora? Tujuan kita bukan minta, bukan. Tapi ingin apa sih yang bisa saya lakukan buat dia? Kan gitu ya. Masuk. Ya supaya lebih cerdas, kita juga bawa roti. Pak, kayak karo roti enak loh. Jadi orang keton njaluk kopi lah kan itu ya. Kita duduk ngobrol, ada apa Pak? Mas, memang masuk. Jangan langsung punya masalah, jangan. Tapi diajak ngobrol dulu. Saya kayak wah, ini hari ini begini. Wah, memang lihat orang sholat itu kayaknya nggak punya masalah, enak banget. Akhirnya dia cerita, saya sudah punya masalah Pak ini. Udah, manfaat yang bisa kita berikan apa? Nasihat untuk bersabar. Nasihat bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nasihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban untuk hambanya di luar batas kemampuan. Nasihat bahwasanya apapun yang dialami, kesusahan-kesusahan itu asalkan bersabar dapat pahala. Dinasihati. Itu bermanfaat untuk orang lain dalam hal apa? Agama, dalam hal ibadah. Itu lebih baik dibandingkan manfaat yang sifatnya dunia. Kita memberi sesuatu. Antara sesuatu itu untuk keperluan dunia dengan sesuatu itu untuk keperluan ibadah. Lebih tinggi mana? Ya untuk yang ibadah. Untuk yang ibadah. Dibelikan sarung, dibelikan baju takwa, baju koko, ya kan? Supaya bisa digunakan untuk sholat. Itu pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya lebih banyak. Menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, atau membantu orang-orang yang menyebarluaskan ilmu agama, pahalanya lebih berkali-kali lipat. Sekarang pertanyaan buat siapa aja lah yang jawab. Mengeluarkan uang untuk membangun pos ronda. Ukurannya 5x5 aja. Panggung maning. Kayu, serba kayu. 5x5. Biayanya besar sekali. Untuk pos ronda. Ini bermanfaat apa tidak ini? Sangat bermanfaat. Untuk kepentingan keamanan dan segala macam. Oh. Ya sesuai niatannya. Ini niatannya untuk buat pos ronda. Untuk keamanan kampung lah. Kan itu. Itu kan oknum. Tapi lebih besar mana pahalanya
dengan orang yang membangun musola. Karena di daerah itu belum ada musola. Yang salat berjamaah, yang orang-orang tua berangkat ke masjid ke sana cukup banyak, ya 10 orang, tua-tua. Tapi karena semangat salat harus jauh. Akhirnya gimana nih? Ngobrol sama warga Simba-Simba itu, tak bangunkan musola. Wah, senang banget. Biaya yang dikeluarkan untuk buat pos ronda dengan biaya yang dikeluarkan untuk musola sama. Yang pos ronda 5x5, musola juga 5x5. Lebih banyak mana pahalanya? Sama-sama berpahala lah. Tapi lebih banyak mana pahalanya? Membangunkan musola. Membangunkan musola. Lebih banyak mana pahalanya? Ya jelas lebih banyak yang musola itu. Kenapa? Manfaatnya terkait dengan agama. Manfaatnya terkait dengan ibadah. Yang kita kejar, yang kita cari adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Manfaat yang diberikan itu ada dua, manfaat dunia, manfaat akhirat. Kalau manfaat dunia ya kita semangat, apalagi untuk manfaat yang sifatnya akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua, memudahkan kita untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya sudah didapat, tinggal berbuat. Ilmunya sudah difahami, tinggal dijalani. Bukan cuma mendengar paham, tidak ada action di lapangannya. Itu yang bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Oke. Memang waktunya sekarang sudah mulai berubah, bergeser. Pasti panjenengan juga banyak yang akan berkegiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baru rumahnya baru perbaikan di sana. Dalam matur nuwun lah. Jazakallahu khairan. Yang penting udah tahu ancer-ancer rumahnya Mas Auli ya. Kemarin tuh saya cari yang ini apa yang ini, tapi kok kayaknya nggak pantas jadi rumah. Tak pikir di samping ring roadnya. Ternyata Bang Jo ngalir sekedik, ada gang kiri. Paling nanya ya rumahnya wong bumen lah. Okay. Iya harus pada paham. Insyaallah. Oke, Pak Takir. Waalaikumsalam. Ngaler Pak Ahmad. Biasa ngaler. Ampun gitu.